Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, perkenanan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Kau selalu beserta kami Tuhan, Kau selalu melindungi kami. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami, melingkupi hati, jiwa, roh kami Yesus. Beracaralah, berikan kami hikmat, marifat yang berbeda daripada-Mu. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altar-Mu, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu. Kau ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Mu. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Mu. Amin ya. Sesuatu terjadi saat kita datang ke altar Tuhan Yesus. Amin. Kita akan baca ya, lanjutan di perikop yang kemarin. Kita baca di Matius pasal 15 ayatnya yang ke-32 sampai 39. Kita lanjutkan ya. Ini perikop di bawahnya. Judulnya Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus melakukan mujizat lagi, memberi makan 4.000 orang saat ini. Ditulis juga oleh Markus di pasal 8 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca dan kita akan renungkan, kita imani apa yang dilakukan Tuhan Yesus dulu terjadi pada kita sekarang dan terjadi pada keturunan-keturunan anak-anak cucu kita nantinya. Amin ya. Kita akan baca Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil.
Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Jadi waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, banyak ya orang yang Tuhan sembuhkan. Itu sengumpulan 4.000 orang, laki-laki saja, belum anak-anak, belum perempuannya. Itu mengikuti Tuhan Yesus selama 3 hari. Dan Tuhan Yesus tidak tega untuk menyuruh mereka pulang. Nanti takutnya pingsan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena ada yang rumahnya jauh. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10, judul perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini mereka dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk membagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin ya. Ini yang ditulis oleh Matius dan Markus. Kisah yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang sama, memberi makan. Kemarin kita baca 5.000 orang, sekarang 4.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anaknya. Mujizat Tuhan yang sama dilakukan lagi. Kemarin kita baca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara. Dan kita baca kemarin bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang ini sakit tuli, diceritakan dengan lebih detail. Kalau Matius menulisnya dengan secara garis besar, menyembuhkan orang banyak. Di sini Markus menulis salah satu kisah dengan lebih detail bagaimana Tuhan menyembuhkannya ya. Banyak metode dilakukan Tuhan Yesus dan ini salah satu yang diceritakan. Kita bayangkan 4.000 orang didoakan Tuhan Yesus. Mendengar semua perkataan Tuhan Yesus, minta didoakan untuk kesembuhan 4.000 orang. 3 hari berturut-turut mereka ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sampai berkata, bagaimana hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ini kepedulian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Oleh belas kasihan juga Tuhan Yesus bernubuat kepada seseorang yang dianggap dunia kecil, yaitu saya, melalui 3 pendetanya. Saya percaya itu semua digerakkan oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan mengerti manusia itu butuh pertolongan Tuhan. Ini dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan dulu karena belas kasihan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus setiap menyembuhkan orang berkata, jangan bilang siapa-siapa. Tapi mereka tidak mentaatinya ya.
mereka pastinya tidak mentaatinya karena mereka bersukacita karena dapat kesembuhan. Dan mereka menceritakan ke banyak orang, semakin banyak orang tahu dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan ini salah satu kejadian bagaimana mereka mengikuti Tuhan Yesus. 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak tega menyuruh mereka pulang, takutnya pingsan di jalan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan muridnya berkata, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti bertanya, apa yang ada di kamu? Apa yang ada di kita? Tuhan Yesus pasti pakai orang-orang itu. Sesuatu ada di diri orang itu. Bukan di diri orang lain. Ada sesuatu di diri orang itu yang dipakai Tuhan. Tuhan pasti seperti itu. Memberi makan 5.000 orang, Tuhan berkata, apa yang ada pada kalian? 5 roti, 2 ikan di bawah anak kecil. Dan kemudian saat Tuhan berkata, bagaimana kita memberi makan orang-orang ini di tempat yang sunyi seperti ini? Muridnya berkata seperti itu. Apa yang ada padamu? 7 roti. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, ada ikan-ikan juga, mengucap syukur sama ya, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh sisanya. Yang ikut makan tadi 4.000 orang. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Dan kemudian Tuhan Yesus naik perahu bertolak ke daerah Magadan. Ini Tuhan Yesus kita. Mujizat dilakukan lagi Tuhan Yesus saat ada orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena minta kesembuhan. Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Ini yang Tuhan Yesus pasti lakukan ke orang-orang yang dipilihnya. Apa yang ada pada diri kita? Tuhan Yesus pasti seperti itu. Apa yang ada padamu? Itu yang dipakai Tuhan Yesus. Apa yang ada di diri kita. Talenta-talenta kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada orang banyak. Yang Tuhan Yesus tidak kenal pribadi, apalagi diri kita. Yang Tuhan Yesus kenal secara ini. Belas kasihan Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan Yesus pada semua orang. Ini Tuhan Yesus kita. Ini Tuhan Yesus kita. Belas kasihan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita selalu. Kita diselamatkan Tuhan berkali-kali karena belas kasihan Tuhan Yesus. Di saat kita masih bisa hidup hari ini, seperti saya masih bisa hidup hari ini, semua karena belas kasihan Tuhan Yesus. Semua karena belas kasihan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus kita. Yang diikuti orang banyak sampai 4.000 orang. Laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Mereka mendapatkan kesembuhan. Mujizat terjadi, semua sembuh. Dan kemudian Tuhan Yesus tidak tega menyuruh mereka pulang. Didoakan roti tersebut, ikan tersebut. Makan sampai kenyang, sisa 7 bakul. Ini Tuhan Yesus kita. Ini Tuhan Yesus kita. Jadi yang perlu kita ingat ya, akan ini. Yang perlu kita ingat saat kita dipakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memakai apa yang ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita. Talenta-talenta kita, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, itu yang Tuhan pakai. Jadi saat kita mau dipakai Tuhan Yesus, jangan khawatir. Tuhan Yesus pasti kalau memilih seseorang udah tahu kekurangannya, udah tahu kelemahannya. Karena Tuhan kan mengerti ya isi hati orang ya. Apa yang ditakutkan, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak disukai, apa yang membuat dia gembira, apa yang membuat dia susah hati. Semua hal-hal itu diketahui Tuhan.
Jadi saat siapapun nantinya dipilih Tuhan, jangan pernah khawatir apapun. Tuhan itu pasti memakai apa yang ada di diri kita. Seperti Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu saat memberi makan 4.000 orang. Apapun yang ada di diri kita ya, kalau Tuhan mau pakai pasti dilipat gandakan oleh Tuhan sendiri. Apalagi untuk keperluan yang Tuhan mau ya. Tuhan memberikan makan orang tersebut karena belas kasihan. Orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang tersebut diberi kesembuhan. Kemudian Tuhan Yesus tidak tega, takut pingsan, diberi makan. Saat tidak ada apapun yang bisa mencukupi mereka, hanya 7 roti dan beberapa ikan, Tuhan Yesus lipat gandakan itu. Jadi inilah Tuhan kita yang memakai apapun yang ada di murid-muridnya, ada yang ada di orang-orang sekitarnya, seperti anak kecil itu, 5 roti 2 ikan, yang ada di murid-muridnya 7 roti beberapa ikan kecil. Itu dipakai Tuhan, dibuat lipat ganda, mengenyangkan semua orang, semua kenyang dan masih ada sisa. Ini Tuhan kita. Jadi saat dipilih Tuhan nantinya ya, siapapun yang dipilih Tuhan, jangan pernah khawatir. Kita pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh tahu diri kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kelebihan kita, apa yang kita ketakutkan, apa yang kita sukai, apa yang membuat kita gembira. Apapun itu Tuhan tahu, tapi Tuhan tetap pakai karena Tuhan tahu apa yang ada di diri kita untuk bisa dipakai untuk tujuan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah khawatir apapun itu. Tuhan itu mengenal manusia dari sejak kandungan, merajutnya, menghembuskan nafas dari debu, dijadikan manusia dari tanah ya, kembali ke tanah. Tapi selama kita hidup, kita dipakai Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan apapun itu yang ada di diri kita, dipakai Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir. Siapapun nantinya dipakai Tuhan, apapun yang di diri kita, itu yang dipakai Tuhan. Yang di diri kita, asal apa? Asal kita mau dipakai. Asal apa? Asal kita tetap memandang Tuhan. Orang punya keinginan, punya tujuan masing-masing ya. Tapi kita pandang Tuhan, kita selalu pandang Tuhan. Karena apa? Tujuan kita nanti bertemu dengan Tuhan. Tujuan kita nanti ketemu dengan Tuhan, bukan dengan manusia yang punya keinginan dan tujuannya masing-masing. Jadi kita selalu pandang Tuhan. Ini yang membuat mujizat itu terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus diajarkan Tuhan Yesus, sehingga mereka belajar untuk memandang apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus. Mereka berjalan ke banyak negara. Kita bayangkan bagaimana mereka berjalan kaki, naik unta untuk mengabarkan Injil, apa yang mereka alami. Sehingga Injil ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ya, kita bisa membaca, bernyanyi, mengenal Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus lakukan untuk menguatkan murid-muridnya. Tuhan Yesus memakai apa yang ada di diri murid-muridnya tersebut. Tuhan lipat gandakan, Tuhan yang menguatkan. Dan saat bersama Tuhan Yesus, 7 ikan itu bisa Tuhan Yesus lipat gandakan. Itu Tuhan Yesus kita yang saat ini masih berbicara. Salah satunya dengan saya 16 tahun yang lalu. Ini Tuhan Yesus kita. Kita harus selalu ingat, ini Tuhan Yesus yang memakai apa yang ada di kita. Amin ya. Amin. Tuhan pasti juga akan mengirimkan orang-orang ya. Seperti saat Tuhan Yesus meninggal, ada muridnya yang memiliki kubur. Semua pasti Tuhan sudah ini ya, sudah dalam skenario Tuhan. Tuhan pasti memakai apa yang di diri kita dan mengirimkan orang-orang yang takut Tuhan juga pastinya, dan mau apa yang menjadi tujuan Tuhan tentunya untuk kebaikan manusia itu terjadi. Ini Tuhan Yesus kita. Di tangan Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 laki-laki belum perempuan anak-anak. Di tangan Tuhan Yesus 7 roti dan beberapa ikan kecil memberi makan 4.000 laki-laki belum perempuan belum anak-anak. Ini kiranya menguatkan kita ya, semakin mengenal apa dan siapa Tuhan Yesus kita, seperti yang dialami
murid-murid Tuhan Yesus. Hari demi hari Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya, mujizat demi mujizat. Sehingga dengan segala kesulitan yang dialami murid-murid Tuhan Yesus, dibunuh, disiksa, Petrus, Paulus, Stefanus, Markus, banyak yang mengalami itu. Tapi mereka rela menjalaninya. Karena apa? Karena mereka sudah tahu Tuhan Yesus itu. Sudah hari demi hari dikuatkan Tuhan Yesus, dikuatkan Tuhan Yesus. Walaupun masih banyak mengalami kerikil-kerikil ya, dikatakan degil oleh Markus, mengalami kebimbangan, bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi itu penguatan Tuhan Yesus. Dan saat Roh Kudus tercurah, itulah saat mereka disiapkan Tuhan Yesus. Roh Kudus berkata-kata bagi mereka. Ini Tuhan Yesus kita, menguatkan, mempersenjatai kita. Saat menyuruh kita, Tuhan Yesus itu mempersenjatai kita. Senjatanya bukan main-main. Roh Kudus sendiri ada dalam diri kita, menuntun, mengajarkan, melindungi kita. Ini Tuhan Yesus kita. Kiranya cerita-cerita kisah-kisah yang sangat indah ini ya, menguatkan kita lebih lagi. Tuhan Yesus kita memakai siapapun nanti orangnya ya, yang dipakai Tuhan lagi. Jangan pernah khawatir, Tuhan Yesus itu memakai apa yang ada di dalam diri kita dan mengirimkan orang-orang yang tentunya takut ya pada Tuhan Yesus, yang cinta Tuhan Yesus itu juga. Jangan pernah khawatir. Kita baca kisah-kisah Tuhan Yesus di kitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bagaimana para nabi, para murid-murid Tuhan Yesus mengalami banyak hal. Mujizat demi mujizat terjadi bersama Tuhan Yesus. Banyak mujizat terjadi. Amin ya. Kita akan nyanyikan yang lagu yang kedua. Amin ya. Ini Tuhan Yesus kita memakai apa yang ada di diri murid Tuhan Yesus, atau memakai apa yang ada di tangan murid Tuhan Yesus untuk memberi makan 4.000. Tuhan Yesus berkata, apa yang ada padamu? 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tuhan pakai itu. Semua makan kenyang sampai sisa 7 bakul. Yang 5.000, 5 roti, 2 ikan. Semua kenyang, sisa 12 bakul. Ini Tuhan Yesus kita. Memakai apa yang ada di diri manusia untuk menggenapi apapun yang menjadi tujuan Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan baca, kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ini cinta Tuhan Yesus kepada kita ya. Cinta itu lemah lembut. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Amin. Ini Tuhan Yesus kita, yang dilakukan Tuhan Yesus kita. Amin ya. 2000 tahun yang lalu, dan masih kita rasakan cinta yang lemah lembut ini sampai hari ini. Dan kita berdoa anak-anak kita akan selalu menerima cinta yang lemah lembut ini dari Tuhan Yesus. Amin ya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Satu kisah yang benar-benar membuat kami terkagum-kagum padamu lagi, Yesus. Kau menyembuhkan orang banyak, 4.000 laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan Yesus. 3 hari mereka mengikuti Kau Yesus. Dan Kau karena belas kasihan memberi makan Tuhan, dengan makan mujizat 7 roti beberapa ikan kecil, makan sampai kenyang.
sisa 7 bakul. Terima kasih Yesus, terima kasih semakin menguatkan kami. Kau Yesus kami yang nyata Tuhan masih berbicara sampai saat ini kepada saya, salah satunya Tuhan, orang yang dipandang dunia kecil tapi tetap Kau pakai, Kau berbicara kepada saya melalui 3 pendeta besarmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kiranya Yesus setiap hal yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, Kau selalu menyertai kami Yesus, selalu membimbing kami. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini, kiranya menjadi benih yang baik untuk kami taburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Berkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan, proyek-proyek kami atau pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami, biarlah kami melakukan seperti kami melakukannya untuk-Mu Yesus, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan Yesus. Kau berikan kami hikmat marifat yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, dapat memberkati siapapun yang berkati melalui proyek atau pekerjaan yang kami lakukan untuk-Mu. Dan apapun yang kami lakukan di rumah tangga, di pekerjaan, di pergaulan, di gereja, di pelayan, dimanapun kiranya apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, untuk berkati siapapun Tuhan yang Engkau berkati melalui kami. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan, berikan hikmat marifat yang benar-benar daripada-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang cerdik pandai yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan Yesus, yang mau bersusah payah Tuhan untuk melakukan banyak hal untuk kebaikan manusia. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu mempunyai anak, menambah momongan beri kami anak cucu yang berpribadi daripada-Mu Tuhan. Buka pintu rahim kami Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada Tuhan. Kau berikan kami anak cucu yang berpribadi daripada-Mu, anak cucu yang takut akan Engkau, yang dapat membawa keluarga kami Tuhan, membawa orang-orang sekitar mereka untuk lebih dekat lagi kepada-Mu, anak-anak yang dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang berbeda daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Engkau Yesus, yang dapat membawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, yang menerima keluarga kami apa adanya Tuhan, sehingga terjadi keharmonisan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami bisa menjadi berkat di keluarga kami, di pelayanan kami, atau dimanapun kami Kau tempatkan. Kami juga berdoa untuk siapapun yang mengalami masalah Tuhan, himpitan, berikan kelegaan, berikan jalan kuat, hikmat dan terobosan yang benar-benar daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau berada benar-benar nyata, dalam nama Tuhan Yesus, amin.